Proses pembuatan klepon ubi ungu. Langkah pertama, kupas ubinya, kemudian cuci. Setelah dicuci, kukus ubinya kurang lebih 15 menit. Setelah itu, parut kelapa untuk taburan klepon. Setelah diparut, kasih daun pandan di atasnya, kemudian kukus kurang lebih 5 menit. Setelah ubinya matang, kemudian haluskan hingga halus. Setelah ubinya halus, campurkan dengan tepung ketan, kurang lebih 20 sendok makan. Beri sedikit garam dan juga gula. Setelah itu campurkan hingga tercampur dengan tepung. Siapkan wadah. Ambil setengah ubi ungu yang sudah dihaluskan. Di sini aku buatnya sedikit-sedikit dulu ya. Setelah itu, masukkan tepung. Kemudian aduk hingga tercampur. Setelah itu, masukkan sedikit demi sedikit santan. Kemudian aduk kembali adonan hingga kalis. Oke, langkah selanjutnya, iris tipis-tipis gula jawa sebagai isian kleponnya. Langkah selanjutnya, ambil sedikit adonan, bentuk bulat-bulat. Setelah itu, beri isian gula jawa yang sudah diiris-iris tipis tadi. Setelah itu, tutup kembali adonan hingga rapat dan bentuk bulat-bulat lagi. Setelah dibentuk bulat-bulat, kemudian siapkan air untuk rebusan kleponnya. Rebus di air yang mendidih. Setelah mengapung, itu tandanya sudah matang. Lalu tiriskan satu persatu. Hati-hati ya, jangan sampai pecah. Oke, langkah selanjutnya yaitu taburi klepon kepada parutan kelapa yang sudah dikukus tadi. Setelah ditaburi semuanya, waktunya pengemasan. Di sini aku menggunakan mika. Satu mika aku isi 4 butir klepon. Jangan lupa dikasih daun pandan supaya lebih cantik.
Proses pembuatan martabak telur puyuh. Langkah pertama, potong-potong daun bawang terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya, masukkan potongan daun bawang, kemudian beri sedikit roiko sebagai perasa, lalu masukkan air secukupnya. Aduk hingga adonannya mengental. Nyalakan api kecil. Kemudian tuangkan sedikit minyak goreng ke wajan cetakan. Setelah itu, ceplok telur puyuh langsung ke dalam wajan cetakan. Setelah itu, masukkan adonan tepung sedikit demi sedikit. Kemudian ratakan dengan garpu agar tepung dan telurnya tercampur. Jangan lupa balik supaya nggak gosong. Setelah warnanya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Setelah itu, beri topping sesuai selera. Di sini ada 3 rasa, yaitu super pedas, jagung manis, dan juga saus sambal.